anak kita, sehingga di saat kita memerintahkan mereka atau mengajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran, mereka pun akan ikut, mereka akan patuh. Dan setelah mereka mendawamkan atau terus menerus suka dengan membaca Al-Quran, maka mereka kelak akan mudah untuk menghafal daripada Al-Quran. Nah, yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini bahwasanya orang yang membaca daripada Al-Quran dan dia itu menghafalnya, fa inna hamalatal Quran, dan dia menghafal daripada Al-Quran walaupun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan terkhusus untuk guru-guru kita, para alim kita, para ulama kita, yang Allah Subhanahu wa taala terus lindungi mereka, terus jaga mereka, terus berikan kesehatan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada mereka semua. Amin, Allahumma amin. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendidikan anak yang harus kita ajarkan kepada mereka telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwasanya qala Rasulullah SAW, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian, kata Rasulullah SAW, dengan 3 macam perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi zillillah yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Kata Rasulullah SAW, 3 perkara itu yaitu mencintai Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mencintai daripada keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yaitu ajarkan mereka itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Apa kata Rasul? Karena sesungguhnya orang-orang yang hafal akan Al-Quran itu kelak berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, berada bersama dengan para nabi, kekasih-kekasih Rasulullah SAW, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami melalui Ali karamallahu wajhah. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hamba Allah yang dirahmati oleh Allah mendidik kita atau mengajarkan kepada kita selaku kedua orang tua, ayah dan ibu, agar kita itu mengenalkan kepada anak-anak kita sosok seorang Rasul, pemimpin daripada dunia, pemimpin agama kita, sebagai pembawa nur cahaya bagi kita. Kita terangkan kepada anak siapa Rasul itu, siapa Nabi Muhammad itu. Ceritakan kepada mereka sosok Rasulullah, dan ceritakan kepada mereka anak-anak kita sosok anak-anak daripada Rasulullah. Ceritakan kepada anak-anak kita tentang sosok siapa istri-istri Rasulullah, dan kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang sosok bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah. Kita ceritakan kepada anak-anak keturunan kita. Kemudian yang kedua dia diceritakan dalam hadis ini agar kita itu kiranya mengajarkan kepada anak kita itu agar anak-anak kita mencintai ahlul bait Rasulullah. Terkhusus di kita Indonesia ini sangat banyak ahlul bait Rasulullah. Kita ajarkan mereka untuk ta'zim kepada ahlul bait. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara untuk membantu ahlul bait. Kita ajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu menghormati daripada ahlul bait Rasulullah SAW.
Kita ajarkan kepada anak-anak kita itu untuk menghormati daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada mereka apa ahlul bait. Ahlul bait adalah zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka. Mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya mereka itu kita terangkan kepada anak-anak kita untuk membersihkan daripada diri kita ini hamba Allah yang dirahmati Allah pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita itu untuk membaca Al-Quran. Gemarkan mereka membaca Al-Quran. Dan tetapi yang Allah, kita selaku orang tua prioritaskan diri kita terlebih dahulu membaca Al-Quran di depan anak-anak kita, sehingga di saat kita memerintahkan mereka atau mengajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran, mereka pun akan ikut, mereka akan patuh. Dan setelah mereka mendawamkan atau terus-menerus suka dengan membaca Al-Quran, maka mereka kelak akan mudah untuk menghafal daripada Al-Quran. Nah, yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini bahwasanya orang yang membaca daripada Al-Quran dan dia itu menghafalnya, fa inna hamalatal Quran, dan dia menghafal daripada Al-Quran walaupun tidak banyak, baik itu juz 30 saja atau juz 29, juz 30 yang dihafal oleh anak-anak kita, bahkan lebih afdal seandainya 30 juz mereka bisa hafal, alhamdulillah. Fa inna hamalatal Quran fi zillillah yauma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Kata Rasul bahwasanya mereka yang membaca Al-Quran dan menghafalkan daripada Al-Quran, ini keuntungan untuk kita ajar kepada anak-anak kita tentang membaca Al-Quran dan menghafalnya, sehingga mereka akan menghafalnya. Daripada Al-Quran itu mereka akan berada di naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat tidak ada naungan. Nah, bersyukur kita selaku orang tua pada peristiwa hari itu Allah, karena anak kita mendapatkan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah akan mengantarkan kita pun bersama-sama dengan mereka, anak-anak kita yang soleh, berada pada keadaan penuh dengan kenikmatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita selaku orang tua tidak mampu untuk membaca Al-Quran, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran dan menghafal daripada Al-Quran. Semoga Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. 3 hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita kenalkan dari mereka dari sejak dini. Yang pertama apa? Mencintai atau mengenal daripada sosok siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita untuk mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada saat sekarang ini banyak para habaib mereka itulah adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Ajarkan kepada anak kita membaca Al-Quran, atau kita masukkan mereka ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, sehingga dari sebab mereka gemar membaca Al-Quran, cinta mereka kepada Al-Quran, dan mereka suka nanti akan menghafal daripada Al-Quran tersebut. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-fakir ad-du'ib ilallah, miskin ilmu miskin amal. Memohon maaf pada antum semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada pertolongan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah anugerahkan ke dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.